Subhanallah, Allahu Akbar. Malaikat putih muncul di langit Palestina. Israel dikepung para tentara Allah. Jurnal 99 mengabarkan untuk Anda. Menyeru kepada penghuni langit semuanya. Menyeru kepada mereka mengatakan, Innallaha ahabba fulanan fa'ahibbuh. Kalian ketahui Allah cinta kepada fulan, kalian semua cintai fulan. Fa'ahabbahu ahlus sama. Maka penghuni langit semuanya cinta kepada fulan. Satu orang. Kemudian di bumi diterima itu. Di belakang pasukan Islam dari kejauhan dari atas gunung, itu ada orang-orang yang menggunakan baju putih dan banyak sekali jumlahnya tersambung sampai ke langit. Ini fakta, akhirnya dia masuk Islam gara-gara dia bilang kan tidak mungkin matanya dia bohong. Dia bilang saya lihat dengan mata kepala saya. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang memperlihatkan malaikat ini dalam wujud aslinya malaikat itu kepada orang-orang kafir. Tapi yang 2000 orang Kristen tuh melihat datangnya bertubi-tubi tanpa henti dan berbaris, mereka yang berbaju putih semua dan wajahnya sama. Siapa itu? Malaikat. Nah, kita rindu suatu saat kita harus siap-siap dari sekarang. Sepuluh keajaiban saat perang antara Israel dan Palestina. Salah satunya muncul pasukan putih, malaikat. Tribunmanado.co.id. Konflik Israel dan Palestina masih menjadi sorotan dunia. Konflik antara Israel dan Palestina sudah sejak lama. Namun, dari konflik Israel dan Palestina ada beberapa kisah unik yang dialami. Berbagai hal-hal di luar perkiraan manusia. Kisah luar nalar terjadi selama perlawanan rakyat Palestina. Ada Zionis Israel yang merampas tanah mereka dan membunuh warga sipil tak berdosa. Kisah-kisah tersebut beredar luas di masyarakat dan tertanam di hati setiap warga Palestina. Kisah keajaiban ini kerap dialami para mujahidin dan Brigade Izzuddin Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Hamas merupakan gerakan perlawanan Islam yang berjuang di garis depan di jalur Gaza membela dan mempertahankan kemerdekaan Palestina dan penduduk Zionis Israel. Dalam perjuangannya, para mujahidin atau Izzuddin Al-Qassam kerap menemukan berbagai pengganjilan yang mereka sebut sebagai pertolongan Allah yang hadir tanpa mereka sadari. Pertama, pasukan berseragam putih di Gaza. Tentara-tentara Zionis Israel memang takut berhadapan dengan mujahidin Hamas, Izzuddin Al-Qassam. Tetapi ketakutan mereka tidak sesayat ini. Mereka tahu pasukan Izzuddin Al-Qassam bisa menyusup dari balik terowongan dan menyerang secara tiba-tiba. Tapi yang mereka hadapi kali ini tidak seperti biasanya. Secepat kilat mereka hadir dan lepas kilat mereka menghilang. Dan inikah keajaiban? Atau maka setengah berbisik mereka mulai mengucapkan satu kalimat, inikah malaikat? Ya, ketakutan itu pun semakin dahsyat. Sebab jika benar itu malaikat, tak mungkin Zionis bisa mengalahkan mereka. Sebab jika benar itu malaikat, tak mungkin mereka mampu memenangkan peperangan. Tak sedikit pasukan Zionis yang bertemu mereka pada Perang Furqan akhir 2008 lalu. Mereka mengatakan bahwa pasukan yang dihadapinya berpakaian putih-putih. Semula mereka menduga ini adalah pasukan Izzuddin Al-Qassam. Pasukan Hamas Palestina, suatu hari rumah milik keluarga Darduna yang berada di antara Jabal Al-Kashif dan Jabal Ar-Rais. Ini tepatnya di Jalan Al-Karam, didatangi kelompok tentara Israel. Seluruh anggota keluarga diperintahkan duduk di sebuah ruangan. Salah seorang lelaki di rumah itu diinterogasi mengenai ciri-ciri para pejuang Al-Qassam. Kisah serupa juga disampaikan penduduk Palestina melalui situs milik Brigade Izzuddin Al-Qassam. Sopir malang itu menjawab, saya bukan kelompok mana-mana, saya cuma sopir ambulan. Tentu saja si sopir pun kebingungan karena dia tidak melihat seorang pun di belakangnya. Saya tidak tahu jawabnya. Cerita mengenai pasukan tidak dikenal juga datang dari seorang penduduk rumah susun wilayah Tal Islam yang hendak mengungsi bersama keluarganya untuk menyelamatkan diri dari serangan Israel. Kedua,
Terdengar suara misterius bahkan tanpa sumber. Ada lagi kisah karama mujahidin, bahkan hal ini pernah disebutkan Khatib Masjid Izzuddin Al-Qassam di wilayah Nasirat, Gaza, serta pernah ditayangkan TV channel Al-Quds. Serta dituliskan ada Dr. Abdurrahman Al-Jamal dalam situs Al-Qassam dengan judul Ayat Ar-Rahman fi Jihad Al-Quran. Akhirnya, sang mujahid memutuskan tetap berada di lokasi. Ketika tank melewati ranjau yang telah ditanam, terjadilah keajaiban. Ranjau itu meledak sangat dahsyat, tank yang berada di dekatnya langsung hancur. Cerita itu juga menyerupai kisah disampaikan seorang penulis Mesir, Hisham Hilalihi, dan situs Al-Arisium. Abu Mujahid, salah seorang pejuang yang melakukan ribat berjaga, mengatakan, ketika mengamati gerakan tank-tank di perbatasan kota, tidak ada seorang pun di sekitar saya. Ketiga, kesaksian tentara Israel. Situs Al-Qassam diberitakan TV channel 10 milik Israel menyiarkan seorang anggota pasukan ikut serta dalam pertempuran Gaza dan kembali dalam keadaan buta. Ketika saya berada di Gaza, seorang tentara berpakaian putih mendatangi saya dan menaburkan pasir di mata saya. Sejak itulah mata saya buta, kata tentara Israel tersebut. Keempat, sudah meledak, ranjau tetap utuh. Ketika para pejuang Palestina dalam kondisi terjepit, hewan-hewan dan alam pun tiba-tiba ikut membantu. Sebuah kejadian aneh terjadi di Gaza Selatan, tepatnya di daerah Al-Mahraqah. Dan ketika itu para mujahidin sedang memasang ranjau. Saat menggulung kabel, tiba-tiba pesawat mata-mata milik Israel memergokinya, bom pun langsung jatuh ke lokasi. Untungnya, sebuah mujahidin di lokasi itu selamat. Namun kabel penghubung ranjau dan memicu hendak disambung menjadi terputus. Masih di wilayah Al-Mahraqah, saat pasukan Israel menembakkan artileri yang ke salah satu rumah, wallahu alam, terbakar dan api menjalar ke rumah-rumah sebelahnya. Salah seorang mujahid lalu berdoa, wahai zat yang berupa api, menjadi dingin dan tidak membahayakan untuk Ibrahim, padamkanlah api itu dengan kekuatanmu. Maka tidak lebih dari 3 menit api pun padam. Para mujahidin menangis terharu karena mereka merasa Allah Ta'ala telah memberi pertolongan dengan segera mengabulkannya. Kelima, keberadaan merpati dan anjing. Sejumlah mujahidin lainnya juga melihat merpati itu langsung menangkap adanya isyarat yang ingin disampaikan. Ada lagi keajaiban lain. Kali ini bukan mengenai merpati tetapi keberadaan seekor anjing. Kisah ini juga pernah diberitakan situs Filistin Al-Aan. Suatu hari ketika sekumpulan mujahidin Al-Qassam melakukan ribat di prom pada tengah malam, anjing besar itu mendekat dengan menampakkan sikap tidak bersahabat. Salah seorang mujahidin mendekati anjing itu, berkata kepadanya, kami adalah dan tetap berada. Karena itu menjauhlah dari kami dan jangan kamu menimbulkan masalah untuk kami. Keenam, kabut pun ikut membantu. Allah bisa membantu orang-orang yang disayanginya dengan berbagai cara, bisa melalui merpati dan anjing. Seperti dikisahkan sebelumnya, bahkan bisa juga dengan memanfaatkan badai. Sebab Allah juga yang menciptakan badai. Ketujuh, keselamatan berkah Al-Quran. Cerita ini bermula ketika salah seorang pejuang Palestina menderita luka dan memasuki Ashifa. Dokter yang memeriksa kaget saat mengetahui saat ada potongan proyektil peluru berserang di saku pejuang tersebut. Dr. Hisham juga memperlihatkan bukti proyektil peluru, mushaf Al-Quran, serta buku kumpulan doa berjudul Hisnul Muslim yang mampu menahan peluru tersebut. Abdullah Ashani, anggota Kesatuan Sniper. Kedelapan, harumnya jasad para syuhada. Bahkan dalam tangisnya, warga Israel selalu meneriakkan Allahu Akbar. Mereka tak pernah putus asa dari pertolongan Allah yang mengharukan. Sering terdengar dialog ketika ada anggota keluarga atau tetangga wafat akibat serangan rudal dan roket Israel. Si A sudah menjadi syuhada, siapa lagi hari ini esok akan menyusul menjadi syuhada. Ini menggambarkan betapa warga Palestina yang muslim itu sangat percaya kepada Allah. Kesembilan, 2 pekan wafat. Darah tetap mengalir. Yasil Ali Ukasya sengaja pergi ke Gaza dalam rangka bergabung dengan sayap milisi pejuang Hamas, Brigade Izzuddin Al-Qassam. Sebelumnya, pemuda gemar menghafal Al-Quran ini sempat mengikuti wisuda Hafidz yang para penghafal itu Al-Quran di Gaza. Sebelum masuk Gaza, ada pertemuan akhir dengan salah seorang sahabatnya di Rafah. Dia minta didoakan agar memperoleh kesyahidan.
Ke-10, mati 1000 lahir 3000. Kita sering mendengar peribahasa mati 1 tumbuh 1000. Bagi warga Gaza, ungkapan yang lebih pas adalah mati 1000 lahir 3000. Dalam invasi tentara Israel ke Gaza sejak tanggal 27 Desember 2008 hingga 17 Januari 2009, sekitar 22 hari tercatat 1412 warga Gaza tewas, mayoritas perempuan dan anak-anak. Faktanya menjadi korban umumnya perempuan dan anak-anak. Mereka inilah yang nantinya terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Palestina sembari menunggu vonis akhir Allah.